Bet mau ngasih tahu, aku nggak pakai kotang. Belum pakai kotang, kalau di rumah jarang aku pakai kotang. Kecuali keluar buka pintu rumah ya, pakai aku. Apa ya dikasih tahu, iyalah biar tahu kalian apa sih, tahu lah. Netizen kita itu kan senang cari-cari kesalahan orang. Nggak apa-apa, dulu aku kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu anggap aja dosa masa lalu kan. Kalau kalian lihat tuh cerita dosa, cerita agama, udah dibilang aku ahli maksiat, sekarang aja masih busuk. Kali aja ada manfaat yang kalian dapat di sini, supaya kalian gak kayak aku ya. Nah, aku mau cerita tentang Ramadan di sini baru nampak inilah. Cerita Ramadan di sini itu tergantung musimnya. Dapat musim gugur, musim semi, musim dingin. Jadwal Ramadannya itu pendek daripada musim panas. Aku pernah pengalaman sendiri dapat Ramadan di musim panas, innalillah. Dan pada waktu musim panas yang aku alami, aku kerjanya nggak gitu banyak, tapi ya Allah luar biasa, sampai sempoyongan. Sampai pas waktu sholat, pas berdirinya sampai mau tumbang. Kan kalau seumpamanya maksudnya ketemu Ramadannya hanya menahan haus dan lapar, mungkin banyak orang di luar sana bisa ngerjain, yang penting niat aja. Tapi kalau Ramadannya bener-bener, ini kita ketemu Ramadan, niatnya cari bekal, terus harus fokus di Ramadan, udah tinggalin ini itu. Aku aja Nini yang ahli maksiat dulunya, kalau ketemu Ramadan dulunya itu aku lalai sekali Ramadan, yang di rumah sahur, di luar enggak ya. Pura-pura sahur di luar, aduh, pada sebulan itu tidak pernah sekali Ramadan menjalankan ibadah puasa. Pernah sekali. Tapi kalau memang udah bener-bener fokus di Ramadan, ketemunya setahun sekali, cari bekalnya, ini nambahin sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya ampun, Ramadan itu buat orang-orang yang ahli maksiat dulunya itu terlalu berat sekali sama aku, ya Allah. Berat tuh ya, bener. Sholat isyanya aja jam 12 malam lewat berapa menit, 10 atau 15 menit. Belum lagi taraweh, witir, tahajud, ketemu tahajud ke subuh itu pendek jamnya. Nanti habis subuh itu kan nggak tidur lagi, ngurus anak sekolah, bersih-bersih rumah. Memang ada waktu tenang, dan tenang itu dibuat apa? Entah yang mau berzikir, yang mau baca Quran, pokoknya itu fokus di Ramadan sebulan itu. Belum tentu itu bisa nutup dosa-dosa yang lalu kan. Kalau kalian bilang, kenapa sih cerita dosa agama? Iya, mana tahu ada pelajaran buat kalian. Jangan kayak aku nyesel nanti pada akhirnya umur kalian masuk ke 40, 41, 42, bullshit sama sekali. Kalau nggak ada pikiran, bakal apa ya, gitu, harta banyak, gitu, ini punya, bisa beli ini, itu, dahan. Dan pada akhirnya, kalian akan berpikir, bawa apa nanti, yang ini nggak bisa apa-apa, suami nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, anak-anak agamanya nol, terus saudara dikasih ini, itu belum tentu ya kan, jadi amal jariah. Apalagi lah, ya ampun, dicarikan. Tuh pengalaman aja, jadi terlalu berat buat aku. Selama di sini insya Allah aku nggak pernah tinggal Ramadan, kecuali berapa kali aku tinggal Ramadan ya. Anak yang pertama hamil aku nggak Ramadan, yang kedua aku nggak Ramadan. Bener-bener itu konsumsi makanku terlalu tinggi kali, nggak bisa nahan aku, ya ampun. Kadang lihat orang di kampungku dia hamil masih bisa Ramadan, keren, aku bilang, kau keren kak, keren, aku salut deh, aku tuh nggak bisa. Nah, kalau kalian bilang anak-anakku, anak pertama itu belum Ramadan, belum aku ajarin, sekali lagi karena apa? Strategi anakku, ya ampun, kecuali anak-anak yang udah dibiasakan di kampung ibunya, mungkin ibunya Indonesia atau bapak Indonesia, dibiasakan di Indonesia Ramadan sejak dini kan, jadi terbiasa. Tapi kalau tinggal lahir besar di sini, bullshit, omong kosong. Kalau mereka bisa menjalankan puasa satu harian dengan kegiatan kulikuler di sekolah yang berat sekali, kalau memang basicnya belum agamanya belum mampu atau mencukupin, bullshit. Aku nggak percaya sama sekali ya kak, karena aku salah satu orang yang suka mengobservasi orang lain, melihat. Jadi nggak semua orang cuma
yang aku lihat kayak gitu. Terus adapun kayak suamiku gini, dia belum belum puasa, belum Ramadan, bukan nggak pernah aku pernah ajakin dulu ya. Kita cerita dulu agak lama nih ceritanya biar kalian tahu. Dulu sebelum 2012 aku tiba di sini, aku ngerasa ya ampun pengen puasa Lebaran sama suami. Terus kupaksa dia, ya ampun, sampai pernah aku paksa dia sholat Jumat. Dia pernah loh ikut sholat Jumat dan pernah sholat di masjid, pernah. Itu kenapa? Karena aku paksa. Dan beberapa kali aku paksa, aku tanya apa reaksimu, apa, kayak mana yang kau rasakan di hatimu, apakah ini, dan dia nggak ada sama sekali. Terus sampai aku ketemu seorang bapak, dia asli Makassar kalau nggak salah ya, ketemu di satu kumpulan ibu warga negara Indonesia yang udah lama di sini. Tapi sekali lagi ketemunya memang nggak ada yang kebetulan. Dari bapak itulah aku sadar gini, bapak itu bilang cerita kok tiba-tiba nyangkut ke agama, gimana suamimu dan sebagainya. Terus bapak ini kasih, ini ada kajian, coba tengok namanya. Pertama kali yang disodorkan dulu pengajian Ustadz Khalid Basalamah, silakan cek dari situ. Terus bapak itu ngasih, kita ada punya grup di WhatsApp, kalau mau aku masukkan kamu di grup kami, mana tahu ada sharing-sharing yang bermanfaat buat kamu gitu, katanya kan bapak itu. Kamu bisa ikutan atau bisa nyimak, kalaupun semuanya kalau semuanya ada yang tertarik mau ditanyakan bisa di situ. Aku nolak karena aku rasa rendah diri aja, tapi nggak mau rendahkan diri. Maksud aku, ya ampun, minder sekali, ya ampun, minder aku ini siapa masuk ke WhatsApp mereka. Jadi aku tengok lah itu pengajiannya, kalau nggak salah media sosialnya YouTube, terus Instagram, YouTube, terus di YouTube itu Ustadz Khalid Basalamah pada saat itu ngasih emailnya. Jadi mau ngasih pertanyaan gitu banyak, silakan. Aku ngasih pertanyaan pada waktu itu, mungkin karena banyak sekali pertanyaan, aku nggak pernah dapat balasan sampai hari ini. Terus pertanyaanku itu sederhana, aku menikah dengan warga negara asing, dia ateis, dan menikah dengan aku mengikuti agamaku karena cinta, aku bilang kayak gitu. Bagaimana cara hidup hidayah sama dia? Apakah pernikahan kami ini termasuk sah di mata Tuhan? Aku bilang gitu karena kita menikah secara Islam juga di Indonesia, dan seremoninya di sini. Aku bilang sambil masa ya weh, tapi belum ada dapat balasan. Nah, setelah nonton channelnya Ustadz Khalid Basalamah, di beberapa channel sekarang dia punya channel yang khusus untuk channel dia kan. Itu ketemu tuh direkomendasikan channel-channel yang hampir serupa. Ketemulah Ustadz Adidayat, Ustadz Abdul Somad, dan terbukalah itu otak dari gara-gara bapak yang Makassar nih. Bapak Makassar ini ke Perancis karena mau nengok anaknya yang ada di Perancis. Ya Allah, merjariah buat bapak itu aku masih ingat, tapi aku lupa namanya. Kalau datang kemari, pokoknya pertama kali dan terakhir aku temu bapak itu di sini. Semoga sehat lah aku bapak. Aku mau hancur, aku lupa namanya. Dari situ aku nggak mau lagi, persepsiku pada waktu ketemu channel-channel yang direkomendasikan itu kurubah lah. Dari yang suka maksain suami, dulu aku suka maksain suami, ikut dulu aku belum punya channel YouTubeku lama pun 2 tahun yang lalu, itu pun nggak ada aku ngikutkan suami puasa supaya nampak di depan kamera ini dia puasa. Bisa aku paksakan karena sebelum buat channel yang lama dulu, aku tuh udah buat kayak gitu. Kupaksa dia ngikutin puasa, ngikutin sholat, tapi nggak masuk otaknya. Ini orang-orang yang belum dijemput hidayahnya beda sama mereka yang masuk Islamnya karena hidayah. Sampailah bertukarlah itu kan tadi yang aku bilang persepsiku. Nah, ada beberapa pertanyaan dari yang aku kenal. Ya udah, kau harus ngajarin suamimu, itu tanggung jawabmu gitu. Ya sholatlah kau, ya ampun, sholatlah kau biar dia, mana tahu karena kau sholat dia bisa dijemput hidayahnya. Terus
hidayah itu memang harus dijemput, nggak bisa kita hanya doa aja. Shit. Sebanyak hal yang aku kerjakan tujuannya apa? Untuk menjemput hidayah suamiku. Bisa saja kakak di depan kamera aku paksa-paksa dia bisa, tapi aku nggak mau melakukan itu. Karena apa? Aku pernah bilang sebelumnya, karena banyak hal yang aku kerjakan dia nggak memaksakan kehendakku. Apapun aku kerjakan, kalau kau senang, udah ikutin gitu. Kalau semuanya, jarang sekalipun dia nggak setuju. Kalau dia pikir, oh itu buatmu senang, oke. Masih kau punya batas, kau itu seorang ibu, seorang istri, kau tuh udah menikah. Udah, itu aja. Selebihnya, silakan. Ya ampun, aku keluar aja. Ini jaga anakmu. Ini aku mau kesini, sini. Besok pulang, aku nginep di sini. Nggak ada masalah, ya ampun. Dia aja dari situ, aku nggak mau maksakan dia lagi. Dan banyak hal yang aku aku kerjakan supaya jemput hidayahnya. Nah, sampai aku ketemu apa namanya bahasanya itu, ketemu salah satu ketemu apa itu bahasanya, ya Allah, ketemu ayat yang bunyinya kayak gini. Nanti aku sertakan, aku tengok di Google, nanti aku screenshot, aku sertakan di sini. Agak lama gitu kan. Ternyata kayaknya udah pernah aku bilang deh. Nah, mereka yang asli dijemput hidayahnya itu, kakak abang pernah tengok Warawiri Ko Felix kayak mana? Itu dia beliau benar-benar dijemput hidayahnya karena Allah yang jemput hidayahnya langsung, bukan karena ikut-ikutan. Bagaimana dia jauh lebih paham tentang agama Islam, jauh lebih baik masalah Qur'annya, masalah dan lain sebagainya. Coba mereka yang khususnya suamiku sendiri yang ikut-ikutan tentang agama Islam, ya elah, semuanya harus dipaksa-paksa. Tapi memang banyak orang yang punya caranya masing-masing untuk jemput hidayahnya, hidayah suaminya ya, yang mau tahu yang hanya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan karena cinta. Nggak ada masalah, ini bukan aib kakak, nggak ada masalah. Mana tahu kalian siapa aja yang masih muda-muda pengen cari suami bule, pastikan dulu agamanya, jangan ikut-ikut aja. Benar. Nanti yang rugi kita sendiri, tanggung jawab kita besar. Nanti pas umur 40, 41, 42 ke atas baru kepikiran, oh anak-anak nggak bisa sholat, nggak bisa ini itu, suami nggak bisa sholat dan lain sebagainya. Baru kepikiran kalian, pas nyawa nih ditarik. Aku belum pernah rasakan mati, tapi itu memang udah pasti ya. Nyawa ditarik, nggak punya bekal apa-apa. Anak pun nggak bisa sholat, nggak bisa ngirim doa. Siapa yang doain kita? Padahal salah satu doa adalah doa anak-anak soleh. Aku bilang kayak gini bukan karena anak-anakku anak-anak yang soleh-soleha. Semoga insya Allah, amin. Ya mau sebangsat aku aja, ahli maksiat aja, ahli maksiat. Dosaku ini nggak tahu, apapun yang aku kerjakan baiknya pun mungkin baik di mata Tuhan, mungkin belum bisa nutupin nih dosaku dulu nih. Aku aja masih berdoa setiap harinya untuk mama bapakku semoga sehat selamat. Ya ampun, panjang umurnya masih. Ya ampun, apalagi gitu guys. Ya, Bang Mongol yang paham betul tentang agama Islam, paham betul beberapa ayat dari Quran, mau lokin? Enggak kan? Karena apa? Kodratnya, hakikatnya, hidayah itu hanya hak mutlak Allah ya, hak mutlak Tuhan ya. Itu tadi tuh ayatnya yang aku kasih tahu. Itu aku ketemunya pun karena dengar dari ceramah ya. Kalau sebagian semamanya jemput hidayahnya umroh bareng-bareng sumpamanya, terus pulang umroh suaminya masih kebiasaan sehari-harinya aja seperti ya sama, nggak ada hidayah sekalipun. Ya, baiknya jemput hidayahnya. Makanya aku ini ngajain suamiku umroh, tujuannya supaya Allah itu bukakan pintu hidayah.
Tahu ada banyak orang, mungkin aja diajak ke Mekah, bisa jemput di sana kan semuanya, kuasa-kuasa kan nampak pada tempatnya gitu. Mana tahu permintaanmu pada saat itu dikabulkan supaya Tuhan jemput hidayah suamimu gitu. Mungkin ada ya kakak, abang. Tapi kalau sampai pulang dari Mekah suaminya masih tetap gitu-gitu aja, balik lagi kayak tersebut, hidayah itu nah udah ini mam, udah siap. Hidayah itu hak mutlak Tuhan ya kakak, abang. Aku menikah sudah lama sekali. Berapa tahun? Lupa aku. Hitung dulu ya. Tuh. Ini 2024. Celle-ci, t'avais des patates. 12. J'ai 12 gagné, tahun. j'ai gagné, j'ai gagné. C'était bien, ça avec ça, ça c'est. J'ai bien gagné parce que j'ai senti. Kalau mamanya ini ku ajak dia puasa, dia bisa menahan lapar, bisa menahan haus sampai setengah siang ataupun 1 harian. Tapi buat apa kakak? Kalau puasa Ramadannya cuma disuruh-suruh, cuma dipaksa-paksa, sholat aja nggak tahu, baca doa ini itu nggak tahu, ya ampun. Dan sekali lagi, banyak sekali yang yang masih enggannya itu yang menikah dengan warga negara asing. Banyak sekali dulu yang waktu channel lamaku yang warawiri, banyak sekali ceritanya itu nggak jauh beda sama pengalaman aku sendiri yang menikah dengan warga negara asing, yaitu suaminya sama, nggak jauh beda, hanya ikut-ikutan, tapi mungkin enggan mereka. Cuma kakak abang kalau niatnya hanya untuk pamer di depan kamera supaya sangka hebat ya, suaminya masuk mualah, bisa puasa dan lain sebagainya. Jangan kakak, aku udah ngalamin hal tersebut. Itu hanya memperlambat Tuhan ngasih hidayah buat suami kalian. Percayalah, aku menikah bukan 1-2 tahun. Yang di sini aja yang menikahnya sampai 20, 25, 30 tahun, suaminya belum juga dapat hidayah. Aduh. Jangan kakak, jangan. Aku khawatir hanya memperlambat karena aku udah melalui proses tersebut dulunya nih. Aku malu dengan keadaan suamiku, agama suamiku. Dia ikut-ikutan nih. Suamimu tuh Islam pun mualaf tapi sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, ajarin, dijemput hidayahnya. Kalau kau aja malas sholat, nggak pernah sholat, nggak buktikan kau itu Islam. Sholat kok di rumah, baca Al-Quran, mana tahu dapat hidayah suami gara-gara nekong. Ajarin itu anak-anakmu sholat ngaji, mana tahu nggak dari kau, dari anak-anakmu. Itu udah aku kerjakan kakak, abang, udah aku banyak hal yang aku kerjakan supaya buat jemput itu hidayah. Beneran. Suamiku ini hanya agamanya aja yang nol. Selebihnya apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia buat sama mamanya melebihi aku yang asli besar punya keyakinan daripada dia. Daripada dia. Dia tuh jauh lebih baik memperlakukan orang tuanya daripada aku. Aku tuh masih bertekak aku sama bapakku. Masih mau aku ngelawan sampai sekarang. Dia ya ampun, sangat aduh, kadang pun mau minta ada martil pun kepalanya otok gitu. Sejahat apapun orang-orang yang jahatin dia, di mataku ini kelihatan. Dari mulai manfaatin, mulai berbuat baik yang nggak ini itu, tetap aja besok abis itu bisa ditolongnya, bisa dicakepinnya, diomonginnya. Aku nggak bisa, ya ampun. Itu aja. Aduh, kebayang kalau suamiku ini dapat hidayah. Wallahu akbar. Bagaimana lah yang perlakuan, kayaknya lebih nggak tahu. Kayak gitu aja sih sebenarnya yang aku mau ceritakan. Gak ada yang lain tapi panjang. Biar kalian tahu kakak. Lama loh kakak, 12 tahun menikah itu belum ada perkembangan. Tapi ada kak. Gini, ada kutipan yang aku ambil. Kalian berdoa
mintanya A B C. Dari A itu minta bisa beli kursi, seumpamanya beli kursi, yang kedua beli meja, yang ketiga seumpamanya beli TV. Harga dari kursi, meja, TV itu yang lebih mahal TV. Mintalah kalian kursi, berdoa kalian dapat kursi, dan minta meja, berdoa kalian dapat meja. Nah, yang terakhir ini kok lama dikabulkan, dan harga TV ini mahal kan daripada harga kursi dan meja ini. Ternyata yang pertama yang buat sekat doa itu nggak dikabulkan. Aku hanya dengar dari ceramah yang aku kutip aja. Ada sekat dosa, ada sesuatu hal yang membuat sekatan doa kalian itu nggak diterima, yang membuat sekatan dosa kalian itu doa kalian itu lama diijabah. Terus permintaan kalian besar, tapi hubungan aku sama Tuhanku ini nggak sebesar permintaanku. Jadi semakin besar permintaan kita, harusnya semakin besar ibadah yang kita kerjakan kan. Ya ampun, yang pertama minta kursi, sholatnya cuma 2 kali sehari. Yang kedua minta meja, sholatnya 4 hari sekali. Terus yang kelima, ya ampun, sholatnya cuma 5 hari sekali. Harusnya ditambah dengan duha, tahajud, rawatib, dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ada beberapa doa yang Tuhan kabulkan, dan ini nyata. Dulu itu suamiku, baru beberapa tahun aja ini kan. Dulu itu suamiku tuh kalau cebok itu masih pakai tisu toilet ya kan. Sekarang pun masih pakai tisu toilet kami, tapi tisu toiletnya itu setelah kami nyeboin pakai air. Nah, aku tuh pakai duset sebelum direnovasi rumah ini. Aku pakai ember cebok, pakai ember ditaruh di toilet. Ember, aku nggak punya fotonya supaya ada bukti. Tidak ada fotonya sama sekali, tidak ada pikiran tuh buat foto kayak gitu. Aku buat ember di sampingnya. Kalau mau cebok pakai cangkir ya cebok pakai air gitu. Bukan karena aku seorang muslim, bukan sama sekali. Karena pada dasarnya di Asia juga, di Indonesia kan, mau yang Kristen mau yang Islam juga ceboknya pakai air risi aja kan, karena risi pada umumnya. Nah, permintaanku itu, doaku pengen suamiku itu ceboknya pakai pakai air. Mintalah aku. Kalian tahu dijabahnya sampai bertahun-tahun, dan baru-baru aja suamiku pakai air, baru berapa tahun ininya. Beneran, aku semenjak rumah ini direnovasi, kami pakai duset. Duset itu kayak gini ya, kayak semprotan air. Ini aku pakai setelah renovasi kamar ya. Sebelum itu kamarnya belum direnovasi, pakai ember nih tuh. Nih kan udah jelek nih. Udah berapa tahun ini. Nih. Tuh. Gitu, pakai itu. Ini tisu toiletnya masih ada. Astagfirullahaladzim, mati. Tuh, tisu toilet masih ada, Bos. Kenapa? Dulu di kampung aku nggak pakai tisu toilet. Ya ampun, cebok sampai tangannya basah-basah, dan pada hasil aku ngerasakan sendiri. Habis cebok itu pakai tisu ya semenjak tiba di sini tahun 2012. Tiba di sini baru aku mengubah kebiasaanku. Habis pipis, habis cebok kena air itu kan basah. Humid itu apa namanya? Humid itu basah, jadi gatal-gatal atau apa gitu. Makanya kadang selangkangan itu warnanya hitam karena itu kali mungkin ya. Aduh, yang tahu tentang kesehatan. Nah, berubahlah aku dari situ, ganti pakai tisu toilet. Beneran, itu permintaannya kecil. Menurut Tuhan kecil, itu besar buat aku. Ini aku kabulkan untuk ini. Yang kedua, masalah anjing. Dulu anjing kami itu tinggal di rumah, tidur di rumah. Permintaanku ya Tuhan, semoga minta aku supaya anjing itu tidur di luar. Itu nggak perlu sampai 3 tahunan. Terus ditaruh di luar. Padahal aku maksa, itu anjing di luar. Berubahlah aku dari bapak itu. Maksudnya proses pikiranku itu ngubah. Ya udah, nggak ada lain, adalah minta aja lah sama Tuhan. Ternyata ditaruh luar. Cuma ngomong loh, hanya ngomong. Padahal dipaksa nggak mau, cuma ngomong aja.
Aku bilang, rumahnya kan jorok, aku mau ini, mau itu jorok ini, abunya apa namanya, poil itu apa ya? Bulu-bulunya itu kan kesana kemari, tengok kadang di bantal, kadang ini gitu, tolong kenapa gitu. Masa kerjaanku hanya untuk bersihkan ini aja apa namanya, bulu-bulu anjing aja, aku bilang kayak gitu. Cuma ngomong kayak gitu. Beberapa hari kemudian tuh dibuatkan rumah kecil di garasi anjing. Yang cebok itu juga cuma ngomong, hanya ngomong. Kalian aku selalu maksa dia, ih kan jorok kali lah, masa abis berak nggak pakai ini air, bener-bener. Kalau kalian tanya bahasa kasarnya, jadi berhubungan nggak dicuci, ya ampun, rumah aja nggak mau aku jorok, apalagi berhubungan suami istri, ya pastilah mandi dulu. Jangan ada pertanyaan kayak gini, yang ngasih pertanyaan gitu nggak usah aneh-aneh. Tapi nggak ada masalah, kita punya mungkin beberapa persen curious itu apa ya, kepo-kepo, nggak ada masalah. Cuma aku jawab sekarang ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau nggak dilarang buka aib semua, udahlah dibuka semua, telanjang jadinya, orang telanjang aja malu kan. Kayak gitu aja. Tapi kalau kalian mau aku nge-live, mau ngasih bukti, itu beneran puasa enggak? Coba suruh baca doa puasa sendiri. Masa 12 tahun nikah doa puasa aja nggak tahu, niat puasa nggak tahu. Terus kalau bener-bener dia masuk Islam, masa takbiratul ikram sampai tahiyatul akhir aja nggak tahu. Kalau suruh kalian nge-live besok, Abang DJ tidaklah bisa. Makanya aku ngasih terus terang kayak gini ke kalian ya. Tapi nggak ada, jangan sekali malu apapun yang kalian alamin, kecuali benar-benar itu aib. Karena memang agama melarangnya, keyakinanku melarangnya untuk membongkar aib. Itu buat aku bukan aib, supaya jadi pelajaran kalian. Mana tahu ada ya, tadi ku bilang ada yang laki-laki atau perempuan yang pengen cari bule. Kalau memang pikiran kalian masih dunia dan menghasilkan duit, dan nggak apa-apa, nggak ada masalah menikah, suaminya ikut-ikutan aja mualah, nggak ada masalah, yuk silahkan. Tapi pada akhirnya kalian akan merasakan apa yang aku rasakan di umur mau masuk ke 40, dan aku lihat secara langsung yang menikah suaminya hanya ikut-ikutan mualaf, yang 20-25 tahun menikah, 30 tahun, dan baru mereka akan dan pada akhirnya dari mulut mereka akan katakan, nggak enak ya kalau suami nggak bisa sholat, suami nggak punya agama, hanya ikut-ikutan, anak-anaknya bisa sholat, anak-anak nggak tahu agama. Apapun agama kakak, mau Kristen, mau Buddha, Hindu, terapkan itu. Terapkan itu, gak ada masalah. Aku dulu pernah di agama sebelah, ya ampun, setiap hari aku pakai salib di leherku ini, yang beneran sekali. Ya ampun, kalau aku kalau di depan kamera memainkan agamaku, ya ampun, agama aja aku bisa main-mainkan di sini, apalagi hal-hal yang lain. Aku akan bisa memanipulasikan itu dengan mudah. Aku akan pandai berbohong dan berjilat mulut di depan ini. Jadi hargain mereka yang apa namanya, yang di luar. Maksudnya aku lebih menghargai mereka yang di luar agama Islam, mau agama Buddha, Hindu, terus Kristen, Protestan, dan Katolik. Mereka bangga dengan apa yang mereka yakini, terus mereka mengaplikasikannya sama keluarga dan anak-anak. Itu jauh lebih baik daripada aku sendiri yang Islam tapi masih main-main dalam agama, apalagi di depan kamera. Ya ampun, jangan pelajaran buat kita. Aku mungkin ada pelajaran di sini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.